negatif-negatif semua gitu Pak ya. Jadi yang saya tangkap suatu kesalahan yang terus-menerus dibiarkan apakah bisa jadi suatu kebenaran gitu. Oh, bisa jadi. Betul, bisa jadi. Dalam banyak kasus bahkan teman-teman ya, banyak kesalahan dalam hidup kita sehari-hari itu yang disengaja untuk ditutup-tutupi kebenarannya. Dan itu lama-lama diyakini sebagai kebenaran. Saya kasih contoh ya. Teman-teman ada yang bisa cerita banyak tentang tragedi 65? Enggak kan? Enggak Pak. Dan memang ini ditutup sedemikian rupa, rapat-rapat, supaya tragedi itu tidak bisa diungkap ke publik toh. Nah, teman-teman masih agak, menurut saya loh ya, agak beruntung sedikit. Saya dulu waktu kecil itu punya kewajiban setiap tahun, akhir bulan September itu wajib nonton film G30 SPKI selama 3 jam. Itu sejak saya SD. Jadi bayangkan, saya mengalami itu sekurang-kurangnya sampai tahun 98. Sekurang-kurangnya berarti saya sudah nonton, kalau dari SD kelas 1, 98 itu tahun, saya sudah kelas berapa ya? Saya sudah SMP itu. Sekurang-kurangnya 6-7 kali lah saya pasti pernah nonton itu. Dan ngeri itu. Dulu saya masih mengalami karena saya tinggal di kampung ya. Itu bahkan orang-orang sekampung itu merasa wajib nonton itu. Dulu masih kami untuk TV itu di tempat saya ya. Itu untuk nonton TV itu enggak seperti sekarang. Satu kampung itu punya 1 atau 2 TV untuk bersama. Jadi ngumpul di satu tempat nonton bareng film G30 SPKI. Yang sampai hari ini ternyata oleh pengarangnya, oleh sutradaranya diakui enggak itu film propaganda Orde Baru begitu. Nah, tapi yang menarik begini. Selama bertahun-tahun teman-teman, masyarakat Indonesia itu selalu yakin bahwa PKI itu jahat. Dan PKI itu boleh dibunuh. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, satu lagi. Anak-anaknya PKI itu tidak boleh diterima masuk ke pegawai negeri sipil. Dan itu benar loh itu terjadi loh. Saya pernah ketemu kok dengan salah satu tapol dan ini menarik. Saya dulu pernah punya langganan tukang pijat. Setelah cerita panjang lebar gitu ya. Saya kan seringkali kalau pijat itu di rumahnya dia. Bapak-bapak sudah 80 tahun lebih. Di rumahnya itu penuh dengan gambar-gambar Presiden Soekarno. Nah, lalu saya tanya sama dia, Pak, di sini presidennya nggak pernah ganti ya Pak ya? Dari dulu Soekarno terus gitu. Oh iya, bagi saya presiden itu hanya Soekarno, dia bilang gitu. Lalu dia cerita bahwa saya itu dulu 13 tahun saya masuk penjara. Loh kenapa Pak? Saya dulu adalah tentara. Sebagai tentara saya ditugaskan dulu di daerah perbatasan Kalimantan. Tahun 60-an itu ikut, kalau teman-teman pernah belajar sejarah, itu dia ikut berjuang untuk Ganyang Malaysia. Jadi tahu Pulau Kalimantan itu ya, Pulau Kalimantan itu kan terbagi jadi 2. Ada sebagian yang masuk di Malaysia gitu kan ya. Padahal Soekarno itu kan meyakini bahwa Indonesia itu mantan kerajaan Majapahit gitu kan. Kalau kerajaan Majapahit ketika diperintah oleh Hayam Wuruk di bawah Patih Gajah Mada, ya Borneo itu, Kalimantan itu satu pulau itu jadi milik kita semua, begitu. Maka dulu Soekarno menegaskan Ganyang Malaysia gitu kan, mengusir orang-orang Malaysia, Inggris dari wilayah yang sekarang Malaysia itu. Nah, dia gerilya di hutan-hutan. Tahun 65 tiba-tiba perang berhenti dan dia diminta pulang dan setelah itu dia dimasukkan penjara tanpa pengadilan.
selama kurang lebih 13 tahun. Saya melakukan verifikasi tentang ini ya, tidak langsung percaya. Ada beberapa, saya tidak hanya menemui satu orang, ada beberapa orang lain yang mengalami nasib serupa, yang tanpa pengadilan lalu masuk ke penjara itu. Tahun 78 itu tahun 65 ya, tahun 78 itu mereka dibebaskan, tapi mereka dikenai wajib lapor setiap tanggal 17 Agustus itu mereka harus datang ke Koramil. Nah, ini yang menarik, ke Koramil ya, ke tempat tentara begitu. Koramil di kecamatan itu untuk apel siaga sumpah setia pada Indonesia dan Pancasila begitu. Nah, anak-anaknya itu semuanya jadi pekerja swasta. Loh kok bisa kayak gitu? Karena di KTP-nya dia, di KTP tukang pijat saya itu, dia sudah ditulisi ET di pojokan KTP. Jadi kalau di sini ada KTP itu ya, di pojokan sini itu ada ET-nya. ET itu apa itu? ET itu adalah tanda bahwa dia ex-tapol, ex-tahanan politik. Nah, karena dia ex-tahanan politik, anak-anaknya kalau mau masuk PNS kan selalu dicek orang tuanya itu pernah terlibat dalam gerakan-gerakan kayak gitu apa enggak. Nah, kalau pernah terlibat, maka anak itu tidak mungkin diterima. Jadi sudah nggak mungkin dia jadi PNS, nggak mungkin dia jadi tentara, nggak mungkin dia jadi polisi. Termasuk dalam hal ini teman-teman, kalau sekarang ya kita kan seringkali ketemu dengan stigma-stigma gitu ya. Wah, Tionghoa itu, Cina itu pasti kaya, misalnya gitu kan ya. Itu serius loh, saya ngomong kayak gitu. Itu stigma yang memang dibangun juga loh. Pada tahun-tahun 65 itu beberapa orang Tionghoa itu memang dituduh pendukung pendukung PKI. Kenapa? Karena punya afiliasi dengan Tiongkok yang komunis. Hanya kayak gitu. Jadi dengan film itu propaganda, kemudian disuarakan terus-menerus. Dulu saya masih mengalami kalau hari Sabtu di SD, SMP, SMA itu, di SD, SMP ya, terutama SD, karena saya di SD negeri, itu kalau Sabtu itu sering pulang awal, jam 9, jam 10 sudah pulang. Karena para guru itu harus mengikuti penataran P4. Ya, penataran P4 itu adalah pedoman pengamalan dan apa gitu Pancasila begitu. Ya diskusi-diskusi tentang Pancasila gitu. Pokoknya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh begitu di zaman Orde Baru ya, siap-siap kalau enggak besok hilang ya besok itu dipanggil sama pimpinan. Kemarin tanya apa? Kok bisa jadi rame kayak gitu? Nah, misalnya kayak gitu. Itu yang waktu itu terjadi. Nah, ini adalah latar belakang cerita yang cukup panjang teman-teman. Sampai hari ini saya katakan begini, masih banyak loh orang-orang yang tidak tahu apa itu PKI dan bagaimana sejarah PKI. Sejarah pemberontakan tahun 65 itu. Tetapi tiba-tiba mengatakan bahwa PKI jahat, PKI tidak boleh tumbuh di Indonesia, dan sebentar lagi ada PKI loh ini, misalnya. PKI pasti akan tumbuh ini sebentar lagi, kita harus waspada melawan PKI ya, misalnya kayak gitu. Tanpa kita kritis secara logis ini masuk akal atau enggak sih, misalnya gitu. Nah, teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa kebenaran itu bisa dikonstruksi sedemikian rupa. Dengan apa? Dengan propaganda-propaganda. Dengan iklan misalnya, dengan tontonan-tontonan. Maka saya sejak sekarang belajar tentang sesat pikir ini ya. Saya mengajak pada kalian untuk kalian waspadalah dengan tontonan-tontonan di sekitarmu. Itu penuh dengan sesat pikir itu. Saya tidak mengatakan bahwa kalian sebaiknya tidak nonton, bukan. Tapi nontonlah dan jadilah penonton yang kritis. Saya sangat tidak yakin, saya tidak percaya pada orang-orang generasi senior gitu ya, yang melihat bahwa anak-anak milenial sekarang itu anak-anak yang apolitik, abai terhadap politik gitu ya. Sukanya main gadget terus gitu ya, main medsos terus, tidak peduli pada sesama begitu. Saya sangat tidak yakin ya. Salah satu yang menjadi afirmasi atau yang mendukung argumen saya atau mendukung keyakinan saya adalah November tahun lalu itu banyak mahasiswa yang ikut turun ke jalan.
beberapa universitas yang universitasnya melarang mahasiswa untuk turun ke jalan karena menolak RUU KUHP waktu itu ya. RUU KUHP itu agak lucu. Salah satu pasalnya itu berbunyi kurang lebih seperti ini ya. Kalau kamu punya ayam, lalu ayammu itu nelek di tempat tetanggamu, itu kamu bisa dipidana. Nah, kayak gitu. Ide-idenya kayak gitu. Kemudian ada juga salah satu RUU itu yang ngomong tentang ini ya. Kalau seseorang itu ini terkait dengan kebebasan perempuan untuk mengekspresikan diri. Nanti silahkan dipelajari lagi lah sendirilah soal-soal ini. Ada di media sosial, ada banyak sekali yang lucu-lucu kayak gitu. Yang menarik adalah anak-anak sangat muda semester 1, semester 2. Tahun lalu saya masih ketemu dengan beberapa mahasiswa semester 1 yang berani kayak gitu. Tahun ini saya masih ketemu di salah satu mata kuliah MKU itu ketika saya mengajar MKU. Mereka mau menghabiskan waktu 1 jam lebih untuk diskusi tentang Omnibus Law misalnya. Ketika saya beri sesi diskusi kayak gini, pertanyaannya full Omnibus Law misalnya. Itu yang membuat saya yakin betul bahwa di tangan orang-orang muda itu, di tangan yang sekarang ini seperti kalian lah ya, itu negeri ini masih punya masa depan. Artinya masih banyak orang muda yang masih sebenarnya punya kehausan luar biasa pada hidup bersama gitu ya. Bagaimana membangun hidup bersama yang baik begitu. Termasuk juga kalau berhadapan dengan kebenaran itu saya yakin masih banyak orang muda yang mau kritis. Pada mana sih yang benar? Enggak cuma mau ikut-ikutan saja. Itu yang membuat saya senang saja kalau kalian tanya, Pak, mungkin nggak sih kebenaran ini dikonstruksi sedemikian rupa? Sangat mungkin. Anda dengan media sosial kalian, saya dengan pengajaran saya, sangat mungkin loh, saya ini menjadi agen untuk mengkonstruksi kebenaran. Karena di sini kan saya juga mentransfer sentimen-sentimen saya kan, atau anti-sentimen yang saya miliki. Misalnya, kalau dosenmu itu rasisnya pada Tionghoa misalnya, ya sangat mungkin dalam diskusi di kelas ini, itu menjelek-jelekan Tionghoa misalnya. Atau rasis pada orang Madura misalnya. Sangat mungkin prasangka-prasangka terkait dengan orang Madura ini ditransfer dalam perkuliahan, dan itu biasanya ada buahnya. Saya hanya mengajak teman-teman untuk transfer apa yang mau saya sampaikan. Saya mengajak teman-teman untuk saya transfer gagasan kritis, gagasan yang logis. Kalau kamu nggak suka sama Tionghoa misalnya, karena apa? Oh, karena Tionghoa pasti pelit, misalnya gitu kan. Biasanya stigma-stigmanya kan kayak gitu. Tolong belajar sejarah lagi. Orang Tionghoa pasti kaya. Orang Tionghoa pasti menguasai ekonomi, misalnya. Tolong belajar sejarah lagi. Saya katakan, saya punya alasan yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa orang Tionghoa itu pelit bukan karena mereka mau pelit. Tapi orang Tionghoa itu di Indonesia, beberapa dari mereka kaya, nggak semua ya. Saya kenal Cina miskin juga kenal saya ya. Itu mereka memang dikondisikan. Jadi sejak masa Orde Baru, sejak zaman Belanda bahkan, mereka dianggap sebagai warga negara kelas 2. Di masa Orde Baru, warga negara kelas 1 itu selalu orang-orang Jawa, pribumi, orang-orang Batak kalau di Sumatera. Orang-orang Minang, orang-orang Kalimantan, misalnya gitu. Orang Tionghoa itu nomor sekian. Maka kalian akan susah payah kalau mencari seorang PNS Tionghoa itu akan susah payah. Akan jauh lebih tentara Tionghoa misalnya, 1-2 aja. Ya pasti ketemu, tapi 1-2 aja. 1-2 aja. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena dikondisikan. Dibuat orang-orang Tionghoa nggak bisa masuk di bahkan termasuk di sekolah-sekolah tertentu. Ada kuota-kuota tertentu loh untuk masuk sekolah-sekolah negeri itu. Berdasarkan ras, berdasarkan agama. Ada itu. Diam-diam itu dibuat sedemikian rupa. Ya, saya hanya mengajak teman-teman untuk mari kita selalu kritis dengan situasi-situasi yang seperti itu. Mari kita nggak gampang percaya.
Dengan cara itu teman-teman, kita akan berupaya untuk, atau kita mengupayakan kejernihan pemikiran, kejernihan logika, dan harapannya memang argumen-argumen kita kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam hal ini misalnya prasangka-prasangka terhadap orang Madura itu pasti kemproh, pasti jorok misalnya gitu ya. Kalau kalian punya kawan orang Madura, kalian akan ketemu. Saya kadang-kadang berpikir itu begini. Prasangka-prasangka itu seringkali runtuh ketika saya ketemu langsung di lapangan itu seperti apa. Suatu hari, sederhananya begini, ini agak psikologis ya. Suatu hari saya itu sering banget kesel sama seorang teman yang setiap kali masuk ke kamar saya, itu tidak pernah ketok pintu. Kalau keluar, itu juga jarang-jarang menutup pintu. Pokoknya dia kalau ngomong soal pintu itu dia ribet banget lah. Saya kadang bisa benci banget sama orang yang kayak gitu. Resek banget sih orang ini gitu kan. Tapi suatu hari saya main ke rumahnya. Di rumahnya itu hanya ada pintu gerbang dan pintu belakang. Lalu kalau masuk kamar itu ditutup tidak dengan pintu tapi dengan kelambu. Saya baru sadar, oh iya ya, ada beberapa orang, dan saya nggak bisa mengatakan bahwa oh kamu kok punya kebiasaan jorok kayak gitu sih. Kalau kayak gini, ini kan orang ganti baju itu bisa kelihatan sama anggota keluarga lain, misalnya gitu kan. Saya nggak bisa mengatakan begitu. Alasannya sederhana. Kalau saya mau komplain soal itu ya, dia bisa mengatakan begini, lah saya miskin kok, saya memang dari keluarga miskin, kamu mau apa? Kalau kamu mau, ayo bantu saya. Itu juga yang bisa terjadi pada masyarakat, misalnya kawan-kawan di Madura. Madura itu jorok misalnya. Coba main ke Madura. Bagaimana situasi di sana? Teman-teman, jembatan Suramadu itu luar biasa gunanya loh ya, untuk pembangunan Madura. Tanpa itu Madura tidak semaju sekarang. Padahal itu cuma tetangga dekat dengan Surabaya, yang kota industri yang sangat maju misalnya. Nah, ketika berhadapan dengan situasi ekonomi yang seperti itu, kita nggak bisa memaksa. Nah, teman-teman, pemahaman sosiologis ini membantu kita mengklarifikasi logika-logika kita ketika kita berpikir. Kenapa kok Tionghoa mesti kayak gitu misalnya? Kalau temenan pasti sama teman-teman Tionghoa misalnya. Ya sejarahnya emang kayak gitu. Kamu mau mengubah sejarah misalnya, itu kan nggak mungkin gitu kan. Nah, dari situlah teman-teman kita belajar untuk kita berpikir secara jernih, logis, dan memperhitungkan sedemikian banyak hal. Dari situ kita bisa ketemu dengan apa yang kita diskusikan hari ini terkait dengan kebenaran, tidak sesat pikir. Itu obrolan ke sana kemari dari saya ya. Ada diskusi yang lain silahkan. Karena ini pertemuan terakhir mid semester pertama. Nah, ini bagaimana cara kita menghindari sesat pikir? Nah, ini ada yang tanya ya. Sedangkan hal yang kita terima itu misalnya setelah divalidasi sangat meyakinkan bahwa itu benar, tapi pada akhirnya kurun waktu setahun lebih misalnya ternyata tidak benar misalnya. Ini sering terjadi teman-teman ya. Bagaimana menghindari sesat pikir? Saya hanya mengajak untuk senjata yang selama ini atau senjata yang bisa teman-teman dapat di logika adalah dengan memahami sesat pikir itu atau tipe-tipe sesat pikirnya seperti apa. Baru dengan itu. Yang lain-lain saya belum mau mengajarkan. Karena kita butuh pengantar yang cukup panjang untuk berhadapan dengan ini. Nanti ke depan teman-teman kita masih akan ketemu dengan banyak sekali model sesat pikir. Tapi beberapa yang didapat di logika ini sudah lumayan lah sebenarnya. Prinsip yang paling gampang untuk dilakukan apa? Yang pertama ya seperti kalau kita menangkal hoax itu. Jangan mudah menyebarkan apa yang kita yakini sebagai benar dulu. Dipikirkan dulu betul-betul ini sesat pikir atau enggak. Yang kedua adalah artinya yang pertama ini masih tetap memungkinkan kita jatuh ke sesat pikir ya. Yang kedua adalah nggak usah putus asa kalau kayak gitu.
Yang penting adalah kita terus-menerus belajar. Karena saya bisa cerita kayak seperti yang tadi ya, soal bagaimana Tionghoa itu kebenaran tentang Tionghoa itu dikonstruksi misalnya. Kebenaran tentang PKI itu dikonstruksi misalnya oleh kekuasaan kan. Kebenaran tentang Madura itu dikonstruksi juga oleh masyarakat kita begitu kan. Nah, itu bisa diatasi hanya dengan kita mempelajari banyak hal seiring dengan perkembangan hidup kita. Saya tidak akan mengharapkan kalian yang rata-rata mungkin berusia 18 atau 19 tahun gitu ya, punya pemahaman seperti orang yang berusia 25 tahun begitu ya. Tapi saya mengajak untuk prinsip pertama adalah kita renungkan dulu hal-hal yang pernah kita terima dalam hidup sehari-hari. Itu adalah latihan dan kesediaan untuk belajar terus-menerus, tidak dengan gampang menerima kebenaran, itu akan membantu teman-teman untuk bebas dari sesat pikir. Yang terakhir tentu saja begini, sesat pikir itu harus pembebasan dari sesat pikir itu harus didukung oleh situasi yang sehat. Saya ambil contoh gini, sadar nggak sadar, suka nggak suka teman-teman, ketika saya memberi ruang untuk diskusi, saya nggak kereng gitu ya, saya nggak tiap kali ngajar itu bentak-bentak. Saya mengakui sekali dua saya minta maaf gitu ya. Bahkan sering saya minta maaf ya karena terlambat, karena apa macam-macam gitu ya. Itu adalah menurut saya ya, ketika saya hadir sebagai dosen yang kayak gitu, itu saya sebenarnya sedang mencoba untuk memunculkan suatu iklim yang diskursif. Tidak setiap kali mahasiswa berpendapat itu saya bungkam. Nah, ketika iklim ini muncul, maka ide-ide kreatif, salah boleh misalnya gitu, itu menjadi subur. Ide-ide kreatif muncul dan upaya untuk mencapai kejernihan dalam berpikir itu bisa dibangun terus-menerus. Yang jadi masalah adalah seringkali kita berhadapan dengan institusi pendidikan yang penuh dengan argumentum ad baculum. Ini serius loh ya, penuh dengan argumentum ad baculum. Pak tanya Pak, setelah bertanya gitu ya, jawabannya begini ya, ya sudah pokoknya itu aja. Kalau ada yang lain-lain sudahlah, yang benar yang ini misalnya gitu. Atau tidak diberi ruang untuk diskusi sama sekali. Itu adalah iklim yang tidak mendorong kita untuk kreatif dalam mencari kebenaran. Bahwa seringkali ya, sekarang ini benar, dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih misalnya itu keliru, itu dalam ilmu pengetahuan ilmiah itu juga diakui kok. Ya memang kebenaran itu berciri kesepakatan kayak gitu, and it is fine, and it is fine. Idenya saya hanya menyarankan, makanya jangan berhenti belajar terus-menerus memang. Dan kalau sudah tahu sesuatu itu harus rendah hati. Jangan meyakini atau jangan terlalu yakin betul bahwa ini pasti sudah kebenaran final. Kenapa? Karena yang final pun itu suatu saat bisa jadi didekonstruksi lagi. Ketika Pilpres kemarin barangkali kita sangat yakin, wah Jokowi ini yang pasti benar misalnya. Sekarang dengan banyaknya gelombang demo November yang lalu, akhir-akhir ini misalnya, barangkali kita sekarang ragu-ragu loh. Kurang lebih itu jawaban saya. Saya kira nggak menjawab ya, tapi ya nggak apa-apa lah, ya memang kayak gitu kan. Diskursus tentang kebenaran itu, saya fair kok soal ini kok. Diskursus tentang kebenaran itu, bahkan saya yang jadi dosen di sini, itu sangat mungkin salah, itu satu. Yang kedua, makanya saya oke lah kalau kalian mengajak debat saya, ayo. Saya akan senang sekali punya mahasiswa yang suka berdiskusi. Yang kedua, mungkin nggak apa yang sekarang kita sepakati benar, 2 atau 3 tahun kemudian diyakini keliru. Sangat mungkin gitu. Sangat mungkin. Saya kasih tahu kalau nanti kalau kalian ada pendidikan agama ya, teman-teman mungkin akan dapat cerita bahwa
sekitar 1000 tahun yang lalu, itu seluruh masyarakat di dunia ini meyakini bahwa dunia itu datar seperti piring. Tapi setelah Galileo Galilei, itu bumi baru diyakini bulat. Tapi bayangkan, sejak sebelum Masehi sampai sekitar 1400-an, itu semua orang meyakini bumi itu seperti piring. Ah, masa Pak? Nggak percaya Pak, misalnya gitu. Saya punya bukti, buktinya sederhana, lewat bahasa. Kenapa dalam bahasa kita, kalau di semua bahasa ya, kalau orang itu berdoa, itu selalu berpikir bahwa semoga setelah mati kita bisa naik ke surga, begitu kan? Bukan turun ke surga gitu kan? Kalau turun pasti turunnya ke neraka kan? Kenapa demikian? Karena memang dulu orang-orang beragama di masa-masa awal agama itu memang meyakini dunia itu seperti piring ini. Kalau orang mati nanti turun ke dunia orang mati. Dunia orang mati itu di bawah sini. Sementara kalau ke surga itu pasti naik ke surga. Nah dulu orang meyakini kayak gitu, dan itu benar apa enggak? Ya itu keliru tapi diyakini sebagai benar selama ratusan tahun, 1000 tahun lebih. Sekarang ternyata, oh bumi itu bulat. Ya kan? Tahun 1400-an sekian kan? Setelah orang meyakini bahwa bumi itu bulat, maka orang-orang mau melakukan pelayaran sampai jauh. Vasco da Gama dan kawan-kawan gitu kan, sampai ketemu benua Amerika, ketemu Indonesia dan seterusnya. Dulu nggak berani karena kayak gini kan, kalau berlayar sampai ke pinggir sini nanti jatuh ke kejatuhan tak terhingga. Serius ini, bener ini. Tapi kebenaran itu dalam kurun waktu atau apa yang kita yakini benar, dalam kurun waktu tertentu itu bisa direvisi. Bumi itu bulat, itu ternyata juga keliru kan? Yang benar katanya bumi itu agak-agak oval sedikit begitu kan. Agak belendung sedikit di khatulistiwa misalnya gitu. Nah, ini teman-teman. Kebenaran yang ilmiah yang objektif pun suatu saat itu kesepakatannya bisa berubah. Apalagi kok yang tidak sangat-sangat objektif. Oleh karena itu saya mengajak, ayo kita belajar logika. Itu kita belajar untuk kritis, tapi juga belajar untuk selalu rendah hati juga. Dengarkan dulu argumentasinya itu apa. Itu yang nanti akan membantu kita untuk betul-betul terus-menerus belajar. Dan harapan saya kita terbiasa juga membangun iklim yang suka berdiskusi. Nggak suka setiap kali ada kawan yang berargumentasi, ya siapa ini? Argumentasimu sampah betul, nah, misalnya gitu. Itu iklim-iklim yang otoriter, iklim-iklim yang tidak sehat untuk membangun jiwa yang pembelajar. Itu jawaban saya ya, Nika ya. Oke, itu saja. Ini sudah jam berapa ya? Tapi kalau ada diskusi lagi ya oke sih, mau gimana lagi kan? Sudah hampir jam 5. Pak, mau tanya. Oke. Berarti kayak itu ya Pak, kalau di antropologi itu kayak pandangan kalau dari sisi agama, asal manusia itu kayak wujudnya seperti Adam dan Hawa sesempurna itu, tapi dari segi yang ilmiah itu wujudnya kera. Ya mungkin kayak gitu. Kebenarannya itu masih oke. Baik. Kebenaran yang disampaikan atau katakanlah klaim yang disampaikan oleh Darwin ya, terutama ya, yang bicara tentang teori evolusi begitu kan ya. Itu secara ilmiah, saya akan mengatakan bahwa secara ilmiah itu betul. Karena itu didasarkan pada penelitian-penelitian ilmiah objektif, berdasarkan objek. Ya kan? Itu benar nggak? Benar secara ilmiah dan itu bisa dibuktikan, bisa diperdebatkan. Nah, lalu bagaimana kalau kita dihadapkan pada klaim kitab suci agama-agama Abrahamik? Saya katakan agama Abrahamik karena saya ketat loh ya soal ini ya. Di Hindu nggak ketemu yang kayak gitu. Di Buddha nggak ketemu kayak gitu.
Di Buddha punya tradisi yang lain. Saya akan cerita sedikit. Di Buddha dan Hindu itu setahu saya ada tradisi yang meyakini begini. Teman-teman yang Buddha dan Hindu itu nanti bolehlah berargumentasi atau boleh nggak setuju dengan ini. Tapi saya pernah mendengar satu kisah tentang manusia itu pada mulanya adalah cahaya. Nah, mulai dari cahaya inilah, saya nggak tahu kalau ada yang namanya cahaya begitu ya. Tapi mulai dari cahaya inilah sebenarnya awalnya cahaya ini berciri sangat rohani, kemudian menemukan ada fase-fasenya sehingga dia menemukan bentuk-bentuk fisik menjadi seperti yang sekarang ini. Nah, itu dalam tradisi India itu sangat kental karena tradisi meditatifnya itu luar biasa kan di sana. Orang-orang Brahmana itu bisa berbulan-bulan itu berpuasa misalnya untuk mengetahui misteri-misteri yang gaib-gaib seperti ini. Nah, dalam tradisi Abrahamik itu agama yang meyakini Abraham atau Ibrahim gitu ya. Islam, Kristen, Katolik begitu. Mereka meyakini bahwa manusia pertama itu diciptakan tidak jadi begitu saja. Atau evolusi misalnya, tidak berevolusi atau tidak mengalami evolusi tapi tiba-tiba jadi. Jadi oleh siapa? Bukan becomes man from nothing. Kalau nothing dari tak suatu pun itu kan yang teori evolusi itu kan. Tetapi menjadi sesuatu karena kehendak yang ilahi. Nah, ini sampai beratus-ratus tahun memang jadi perdebatan. Yang benar itu yang mana? Nah, beberapa tradisi keagamaan kemudian mengatakan begini. Oke, kita sebenarnya bertemu dua macam kebenaran di sini. Yang satu namanya kebenaran iman, yang satu namanya kebenaran ilmiah. Dan kebenaran ilmiah ini seringkali memang tidak terkait dengan iman seseorang. Boleh nggak itu dua-duanya sama-sama diyakini? Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi yang penting apa? Yang penting adalah tujuan meyakini itu untuk apa? Saya akan mengatakan begini, kalau kita bicara tentang iman, mari kita yakini yang pertama, yang di sana ada eksistensi Tuhan. Tapi kalau kita bicara tentang hal-hal yang harus ada buktinya, kebenaran ilmiah, mari kita yakini bahwa manusia itu mungkin juga berasal dari evolusi begitu. Kenapa kok saya katakan mungkin? Sekarang pertanyaannya gini, suatu kebenaran ilmiah itu kan harus ada bukti dan harus ada saksinya kan? Di sana ada bukti, tapi buktinya kan hanya hipotesa, hanya teori kan? Yang kedua harus ada saksinya. Siapa sih? Apakah ada yang sudah pernah wawancara dengan manusia purba misalnya? Dan itu sesuatu yang tidak mungkin untuk wawancara dengan manusia purba. Dan persis itu juga saya mau mengatakan soal ini. Mari kita juga rendah hati sebagai orang-orang beriman, kalau kalian beriman. Oh, saya bukan ustadz atau bukan pastor gitu ya. Tapi saya mengajak untuk mari kita rendah hati juga dengan itu. Karena begini, kalau dinilai berdasarkan nalar ilmiah gitu ya, Adam dan Hawa itu nggak masuk akal. Kenapa kok nggak masuk akal? Kenapa ya? Kok ada foto di mana Tuhan Allah atau Allah yang Maha Kuasa itu menjentikkan jari begitu ya. Jari begitu. Kemudian terciptalah Adam. Dan di foto-foto kan kelihatan ya, ada Adam yang sedang telanjang itu diciptakan oleh Allah. Gitu kan? Nah, itu secara ilmiah bisa diterima enggak? Enggak bisa diterima itu. Kenapa enggak bisa diterima? Kita harus tanya, tukang fotonya siapa itu? Saksi kan? Kita harus tanya dulu, ada nggak dulu buktinya bahwa Adam memang betul-betul eksis misalnya. Oh ada Pak, di mana itu? Di kitab-kitab suci misalnya. Nah masalahnya, kitab suci itu dulu
ada bukti yang sampai sekarang masih eksis atau enggak misalnya. Nah, berhadapan dengan ini, saya akan mengatakan pada teman-teman bahwa ini adalah yang namanya atau keyakinan ini adalah bagian dari lompatan logika. Nah, dan kebenaran yang seperti ini bisa diterima. Kenapa kok bisa diterima? Karena saya akan mengatakan begini, manusia itu teman-teman, meskipun kita bicara tentang logika ya, manusia itu tidak hanya terdiri dari sisi rasional saja, tetapi juga terdiri dari sisi-sisi psikologis emosional dan sisi-sisi rohani yang mengatasi keduanya. Nah, dalam konteks ini, teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa bahkan psikologi pun nanti akan harus berjumpa dengan hal-hal yang seringkali tidak bisa kita nalar dengan pikiran psike kita. Tapi itu juga harus ditangani sebagai bagian dari manusia yang hidup. Bahwa orang itu bisa mati misalnya, dan kematian itu seperti apa, itu kan persis di luar logika kita kan. Tapi kan kita harus menerima itu kan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ada loh kebenaran-kebenaran yang tidak rasional itu, tapi itu real, itu terjadi dalam hidup kita. And it is fine. Kita harus menerima itu dengan dewasa. Nah, ada 2 poin. Yang pertama, kita perlu rendah hati untuk mengakui bahwa, oh iya ya, pikiran kita mungkin nggak nyampe ke soal Adam dan Hawa itu. Dan logika ilmiah itu nggak nyampe ke sana. Maka di sini iman, di sini ada pengetahuan. Mari kita saling berdialog, tidak saling meniadakan, saling belajar satu sama lain, begitu. Yang kedua adalah kesediaan untuk belajar terus-menerus. Itu argumen saya, ya. Begitu, teman-teman. Cukup saya kira ya. Wah, tadi jaringan saya bermasalah jadi terlempar keluar. Oh, oke. Baik, saudara-saudara, saya kira cukup. Untuk ujian nanti seperti apa? Ujiannya saya mempersiapkan beberapa pertanyaan. Saya nggak tahu modelnya dari fakultas itu mewajibkan seperti apa, tapi kalau saya diminta untuk memilih, saya akan dengan santai begitu ya. Mungkin kita akan ketemu seperti ini. Kemudian saya akan menyampaikan pada kalian soalnya seperti apa. Lalu dalam waktu berapa menit ya? 1 jam misalnya atau 2 jam begitu saya tunggui kayak gini begitu ya. Sambil saya ngabsen satu-satu begitu. Kalian mengerjakan. Hari ini saya nggak akan ngasih kuis kok. Ya, kalau ada pertanyaan itu. Saya hanya mengajak untuk masuk ke latihan ini. Nanti silahkan dipelajari sendiri ya. Masuk sesat pikir yang mana ini? Gagasanmu buruk sebab kamu adalah politisi buruk. Ini argumentum ad apa ini? Ad hom. Ya, ad hominem ya. Ya, kayak gitulah. Nanti akan kayak gitu. Kenapa kok ad hominem? Karena yang diobrolkan bukan gagasannya. Kenapa kok buruk? Bukan itu. Tetapi yang ngomong itu yang diobrolkan. Atau yang kedua, gagasan saya tentu saja benar. Saya sudah pengalaman dalam bidang ini selama 40 tahun dan menyelesaikan studi S3 di bidang ini pula. Ini argumentum ad apa? Atro. Argumentum ad auctoritatem ya. Berdasarkan otoritas tertentu karena sudah pengalaman begitu. Kurang lebih idenya kayak gitu. Saya berharap teman-teman nanti bisa mengerjakan ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini ya kurang lebih. Bahannya apa saja? Bahannya ya semua yang sudah pernah saya share ke teman-teman di Bela.
Kan itu nanti dicek bahannya ya soal apa? Tolong catat bagian ini, pelajari baik-baik ya. Hukum apa logika itu harus dipelajari. Proposisi itu apa harus dipelajari. Kemudian pembalikan, perlawanan, sesat pikir, lalu silogisme itu harus dipelajari. Semua keluar. Clear ini jaminan sudah. Semua pasti keluar. Oke ya, kalau ada apa-apa silahkan didiskusikan di grup. Kalau memang sangat privat gitu, bisa di-share ke saya. Sangat kebingungan misalnya, bisa di-share ke saya. Begitu ya, ini ada pertanyaan, Pak, hari ini apakah tidak ada kuis? Tidak. Cukup, saudara-saudara. Luar biasa ini, sudah sekitar hampir 2 jam ya. Gacor kemana-mana.